Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Desti Ervira Puspaningtyas, mahasiswa program studi pendidikan profesi Dietitian FKKMK UGM, bekerja sama dengan instalasi gizi RSPKU Muhammadiyah Gamping, ingin berbagi informasi mengenai gizi pada komplikasi kehamilan. Berbagai perubahan fungsi dan ukuran tubuh terjadi pada saat kehamilan, baik peningkatan laju nafas, mual muntah, konstipasi, mudah lelah, peningkatan volume darah, dan juga perbesaran uterus serta payudara. Kehamilan yang berlangsung selama 38 hingga 40 minggu mungkin saja berlangsung tanpa hambatan atau mungkin saja berlangsung dengan adanya komplikasi selama kehamilan. Komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan meliputi anemia, hiperemesis, preeklamsia, dan diabetes gestasional. Tentunya dibutuhkan penanganan gizi yang tepat agar ibu hamil tetap sehat dan bisa menjalankan kehamilan dengan baik. Lalu, bagaimana diet yang tepat selama kehamilan yang disertai dengan komplikasi? Makanan apa yang seharusnya ibu hamil konsumsi? Mari kita bahas satu persatu. Komplikasi yang sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia, yaitu suatu kondisi rendahnya kadar hemoglobin pada ibu hamil. Seorang ibu hamil akan dikatakan anemia jika kadar hemoglobin kurang dari 11 gram persen pada trimester 1 dan trimester 3. Serta anemia disebut pada ibu hamil ketika terjadi kadar Hb kurang dari 10,5 gram persen pada trimester 2. Seorang ibu hamil wajib mengenali gejala anemia selama kehamilan, meliputi pucat, pusing, lemah, letih, serta penglihatan berkunang-kunang. Jika kondisi ini tidak diatasi dengan baik, tentunya anemia dapat menimbulkan dampak negatif pada kehamilan, baik meningkatkan kejadian BBLR maupun meningkatkan angka kematian ibu dan juga bayi. Anjuran makan pada ibu hamil dengan anemia meliputi konsumsi makanan sumber protein, baik ayam, ikan, telur, daging, udang, cumi, tahu, tempe, kedelai, maupun kacang-kacangan. Selain itu, seorang ibu hamil dengan anemia dianjurkan mengkonsumsi makanan sumber zat besi, meliputi daging, ikan, telur, sayuran berdaun hijau, tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, dan kacang-kacangan lainnya. Makanan sumber asam folat juga merupakan solusi dari penanganan anemia pada ibu hamil. Asam folat banyak terdapat pada buah-buahan sitrus seperti jeruk, jeruk nipis, maupun lemon. Tidak kalah sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, hati, dan makanan yang difortifikasi folat seperti roti, sereal, dan juga pasta. Konsumsi enhancer besi atau makanan pendukung absorpsi zat besi juga menjadi solusi dari penanganan anemia pada kehamilan. Makanan ini merupakan makanan dengan sumber vitamin C yang banyak terdapat pada buah dan sayur seperti jeruk, jambu biji, anggur, apel, pepaya, stroberi, mangga, kiwi, tomat, dan lain-lain. Komplikasi yang kedua yaitu hiperemesis. Hiperemesis merupakan suatu kondisi mual dan muntah berlebihan dalam jangka waktu yang relatif lama. Ibu hamil dengan hiperemesis dapat mengalami muntah lebih dari sama dengan 10 kali dalam satu hari. Tentunya, bila kondisi ini tidak diatasi dengan baik, ibu hamil dapat mengalami dehidrasi, suatu kondisi kurangnya cairan di dalam tubuh akibat cairan yang keluar melalui muntah, atau
maupun penurunan asupan makan. Menurunnya jumlah asupan makan yang masuk ke dalam tubuh ibu hamil dikarenakan mual dan muntah yang dialami oleh ibu hamil. Hal ini akan berdampak terhadap penurunan berat badan, yaitu suatu kondisi tidak tercapainya target kenaikan berat badan selama kehamilan akibat asupan makan yang rendah. Seorang ibu hamil dengan kondisi hiperemesis dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dengan porsi kecil tapi sering. Selain itu, ibu hamil juga dianjurkan untuk mengkonsumsi bentuk makanan yang kering atau tidak berkuah. Utamakan pula karbohidrat kompleks dan juga hindari konsumsi makanan dengan lemak yang tinggi. Serta yang paling penting, berikan jarak di antara pemberian makan dan minuman. Pemberian makanan bersama minuman hanya akan membuat perut semakin penuh dan tentunya akan memperparah kondisi mual dan juga muntah. Kondisi komplikasi yang ketiga yaitu preeklamsia. Preeklamsia dapat terjadi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Preeklamsia adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah di atas 140/90 mmHg. Hasil pemeriksaan protein dalam urin positif disertai dengan adanya penumpukan cairan di dalam tubuh, pusing berlebihan, dan perubahan fungsi penglihatan. Bila kondisi ini tidak teratasi dengan baik, akan terjadi pertumbuhan janin yang terhambat, kelahiran prematur, dan juga resiko peningkatan kematian ibu dan juga bayi. Beberapa anjuran makan pada ibu hamil preeklamsia meliputi 1. Konsumsi cukup makanan agar kenaikan berat badan pada ibu hamil tidak terlalu tinggi. Pasalnya, kondisi preeklamsia berhubungan dengan kondisi kelebihan berat badan. Hal yang perlu ibu hamil ketahui, kenaikan berat badan yang dianjurkan selama hamil bergantung pada status gizi sebelum hamil. Jika ibu memiliki status gizi kurang sebelum hamil, total kenaikan selama hamil adalah 12,5 hingga 18 kilo atau setengah kilo dalam 1 minggu. Jika ibu hamil dengan kondisi status gizi normal, total kenaikan berat badan selama hamil adalah 11,5 hingga 16 kilo atau dengan kata lain 0,4 kg per minggu. Ibu dengan kondisi status gizi sebelum hamil lebih dan obesitas tetap harus memiliki kenaikan berat badan selama hamil, namun dengan total kenaikan yang lebih rendah, yaitu 0,3 kg per minggu pada ibu hamil dengan status gizi sebelum hamil lebih dan 0,2 kg per minggu pada ibu hamil dengan status gizi obesitas. Anjuran makan yang selanjutnya pada ibu hamil preeklamsia meliputi konsumsi bahan makanan sumber protein, baik itu protein hewani maupun protein nabati. Lalu, konsumsi bahan makanan sumber antioksidan dan juga serat, khususnya sayur dan juga buah. Jangan lupa untuk konsumsi bahan makanan sumber kalsium yang berasal dari susu maupun produk olahannya. Memasukkan konsumsi bahan makanan sumber kalium dan magnesium merupakan salah satu penanganan preeklamsi, baik itu berasal dari buah, sayur, dan juga kacang-kacangan. Jangan lupa konsumsi bahan makanan sumber omega 3 yang berada di ikan salmon, sarden, dan juga makanan suplementasi omega 3 lainnya. Dan yang terpenting, batasi konsumsi makanan tinggi natrium. Hindari makanan olahan ataupun makanan kaleng, dan hindari makanan cepat saji atau fast food. Kondisi komplikasi lain yang mungkin terjadi pada kehamilan adalah diabetes gestasional, yaitu suatu kondisi di mana adanya kelebihan kadar glukosa darah pada saat kehamilan. Kondisi diabetes gestasional dapat terjadi pada usia kehamilan 24 hingga 28 minggu.
Hal ini ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi lebih dari 140 mg/dl dan juga ditemukannya glukosa dalam air seni. Jika kondisi ini tidak tertangani dengan baik, akan menimbulkan dampak seperti berat badan lahir bayi lebih dari 4 kilo dan adanya kelahiran sesar. Berikut merupakan anjuran makan bagi ibu hamil diabetes gestasional. Konsumsi makanan secara seimbang, 3 kali makan utama dengan 3 kali selingan. Jangan lupa pilih karbohidrat yang kaya akan serat, khususnya serat larut air, seperti yang terdapat pada sereal, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur, dan juga buah. Silakan konsumsi pengganti gula. Lalu, pilih makanan dengan indeks glikemik yang rendah, sebab indeks glikemik yang rendah akan menyebabkan kenaikan kadar glukosa darah yang tidak terlalu tinggi. Makanan ini bisa didapatkan dari sereal, nasi merah, buah, dan juga sayur. Yang terpenting, batasi konsumsi makanan dengan gula sederhana ataupun makanan dengan indeks glikemik tinggi. Atau dengan kata lain, ibu hamil dengan diabetes gestasional wajib membatasi konsumsi cookies, cakes, donat, coklat, chips, es krim, soft drink, jus dengan tambahan gula. Jangan lupa, monitor kadar glukosa darah adalah penting karena kestabilan glukosa darah akan menentukan kesehatan dari ibu hamil dengan diabetes gestasional. Pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil disertai optimalisasi kondisi komplikasi kehamilan tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan ibu, namun juga bermanfaat untuk membentuk generasi sehat, cerdas, dan gemilang. Detail informasi mengenai komplikasi kehamilan dapat dilihat pada referensi berikut ini. Terima kasih, tetap sehat, dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.